Hello students, good morning. How are you today? Hari ini jadwal kita pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 6 ya. Materi pelajaran kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Yuk simak baik-baik apa itu simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa lampau atau yang sudah lewat. Adapun a verb of time, keterangan waktunya, ada yesterday, kemarin, last night, last week, last month, last year, last time, yang artinya semalam, minggu lalu, tahun lalu, waktu yang lalu, this morning, this afternoon, this evening, pagi ini, siang ini, sore ini, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year ago. 1 jam lalu, 1 hari lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan lalu, atau 1 tahun lalu. Grammar note atau struktur teks. Struktur teks terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di kalimat positif ada subjek plus verb to. Di kalimat negatif ada subjek plus did not plus verb one. Dan di kalimat tanda tanya ada did plus subjek plus verb one. Kemudian struktur teks kedua, di kalimat positif ada subjek plus to be atau was, were. Di kalimat negatif ada subjek plus was not atau wasn't atau were not atau weren't. Dan di kalimat tanda tanya ada was atau were plus subject. Example, contoh. They went to the bookstore yesterday. They did not go to the bookstore yesterday. Did they go to the bookstore yesterday? Di kalimat positif, they menjadi subjek, when menjadi kata kerja kedua atau verb to the bookstore, ke toko buku, itu menjadi keterangan tempat. Dan yesterday, kemarin, menjadi keterangan waktu. Di kalimat negatifnya, they menjadi subjek, lalu ditambahkan did not, kemudian go, itu adalah kata kerja pertama dari when, yang artinya pergi, to the bookstore, ke toko buku, yesterday, kemarin. Dan di tanda tanya, did-nya dipindahkan ke depan. Setelah did ditambahkan subjek, lalu ditambahkan kata kerja pertama lagi, yaitu go, dan diikuti dengan to the bookstore yesterday, ke toko buku kemarin. Adapun contoh kedua, di kalimat positif, I studied English last night. I did not study English last night. Did you study English last night? Nah, ini sama juga ya. Di kalimat positif, subjek, verb to. Nah, boleh ditambahkan keterangan tempat. Dan di sini contoh kedua ditambahkan keterangan objek, yaitu English, bahasa Inggris last night, tadi malam.
Dan di kalimat negatif, seperti biasa, jangan lupa ya ditambahkan did not sebelum kata kerja pertama. Study adalah kata kerja pertama dari studied, yang artinya belajar. Lalu di kalimat tanda tanya, dipindahkan ke depan, lalu kenapa you? Nah, karena khusus I, subjek I, itu memakai tanda tanya, subjeknya diubah menjadi you. Did you study English last night? Apakah kamu belajar English tadi malam? Example. Contoh. Contoh di bagian kedua ini diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Kita lihat contoh pertama. Di kalimat positif, she was absent yesterday. Di kalimat negatif, she was not absent yesterday. Di kalimat tanda tanya, was she absent yesterday? Nah, kalian lihat di kalimat positif, she itu menjadi subjek, was itu adalah to be, dan absent adalah kata sifat atau adjektif. Di kalimat negatif, setelah subjek, ditambahkan was not, ditambahkan not, di belakang was. Lalu diikuti dengan kata sifat atau adjektif. She was not absent yesterday. Kemudian di tanda tanya, diletakkan was di depannya. Setelah itu subjek dan diikuti dengan kata sifat atau adjektif. Was she absent yesterday? Contoh kedua, di kalimat positif, we were hungry last night. Di kalimat negatif, we were not hungry last night. Di kalimat tanda tanya, were we hungry last night? Nah, ada perbedaan was dan were. Nanti dijelaskan sehabis contoh ini ya. Di kalimat positif, kita bisa lihat we itu menjadi subjek, were itu to be, hungry adalah kata sifat atau adjektif. Di kalimat negatif, we subjek, kemudian ditambahkan were not. Lalu diikuti dengan kata sifat atau adjektif. Kemudian di kalimat tanda tanya, where diletakkan di depan. Dan diikuti dengan subjek dan kata sifat atau adjektif. Were we hungry last night? Perbedaan was sama were itu tergantung subjek. Kita bisa lihat di sebelah kanan, I memakai was, she memakai was, he memakai was, it memakai was. Sedangkan you memakai were, they memakai were, dan we memakai were. Jangan sampai lupa ya. Thank you for your attention, students. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Goodbye. See you next week.